Mana sih nih Faris? Diteleponin nggak diangkat-angkat, udah ditungguin dari tadi di pojokan. Angkat dong, Riz. Oh, diteleponin nggak diangkat. Nggak ada sinyalnya. Dari tadi ditungguin di pojokan. Enak dong, adem. Wah, iya sih untungnya sih di bawah pohon. Jadi gimana? Panas, Mas. Akhirnya bawa Honda ADV juga. Iya nih, walaupun minjem-minjem. Nggak apa-apa lah. Hei, halo teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan Amin. tetap aja di rumah. Tuh. Jadi waktu saya dan Popong ngulas tentang komparasi all new Yamaha NMAX 155 ini dan Honda PCX, banyak banget yang minta tuh di kolom komentar ya. Tolong versus ADV dong, Honda ADV. Nah, karena banyak yang minta, jadi akhirnya kali ini kita buatkan nih versinya antara all new Yamaha NMAX 155 dan Honda ADV 150. yoi. Kita komparasikan apa keunggulannya masing-masing, kekurangannya, handlingnya, performanya, mana yang lebih oke. Kita akan ulas semuanya lengkap. Tonton terus sampai akhir ya. Yang pertama, kita mau ngomongin soal desain nih. Ini beda banget ya, Riz, keduanya ya. Betul. Jadi waktu ini sama PCX sih masih sama-sama elegan-elegannya. Mirip-mirip kan ya. bentuknya, Iya. bom bulat, kan kayak motor kota banget gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau ini jelas lah ya. Elegan, apalagi ini yang Maxi Signature. Maxi Signature. Dove, ada emas-emas. Mas-masnya emblem-emblemnya emas. Iya. Kalau ADV? Kalau ini nggak ada gold-goldnya sih, cuma ini punya desain body yang lebih keker gitu kan, kayak macho laki banget tuh, manly di sini tuh, lihat tuh deket samping lampunya tuh gendut, kemudian di bodi belakangnya juga mengotak, jadi kayak kesana tuh Keker ya? keker gitu kan, paten gitu, laki banget. Sama-sama keren sih ya, cuma balik lagi tergantung selera. Tuh. Oke, lanjut, kita sekarang mau ngomongin soal riding position dan handling. Yuk, yang pertama ADV. Kasih lihat, Riz, gimana posisi duduknya naik ADV ini. Nah, ini selain dia desainnya yang emang beda banget, kontras, riding posisinya juga lumayan beda di keduanya ini. Misal di ADV, ini joknya pas duduk tuh langsung rasa tinggi ya. Woi. Ini 170 aja tuh, kanan kiri lumayan jinjit sedikit. Terus dia posisi setangnya juga nggak setinggi si NMAX. Ntar kita coba di NMAX. Oh, rasanya nggak tinggi? Karena joknya tinggi ya? Betul, joknya tinggi jadi setangnya terasa agak rendah. Dan setangnya ini dia kesannya lebih lurus. Beda dengan ntar si NMAX yang kita coba, dia agak lebih ke dalam. Jadi posisi pergelangan tangannya tuh lebih keluar gini, lebih kayak sigap gitu loh. Kayak naik moto gitu. Menonjolkan otot-otot, muscular, lengan gitu kan. Ini stangnya model Fat bar telanjang. Terus bordesnya, injakan kakinya. Kalau dilihat sebenarnya ini agak lebih sempit ya, walaupun bisa selonjoran juga. Cuma di bagian selonjornya ini kayak ada sudutnya. Iya. Sudutnya lebih nekuk juga ya, Riz? Betul. Dan tapi kayak ada yang ngeganjel gitu. Ini ukuran sepatu 42 aja nggak bisa sepenuhnya lurus gitu ya tuh. Jadi mesti agak keluar dikit sepatunya. Tapi it's okay lah gitu kan. Bisa agak munduran dikit. Kemudian joknya juga emang kalau pas didudukin selain terasa tinggi juga busanya agak atos. Iya, atos. Iya, ya, betul. Karakternya ya? Iya. Sama kayak PCX ya? Sama persis. Oh sama, berarti emang satu pabrik kan. Terus pindah nih. Oh, pindah dulu. Oh, pindah dulu. Oke, pindah dulu. Riz, NMAX. sambil ngobrol, Ya. tinggimu berapa sih, Riz? Ya kurang lebih 170 cm. Bobotnya? Ya 58-59 lah ya. Oke. Tuh, Gimana? ini beda banget mas. Lebih pendek ya? Pas naik NMAX itu kerasa lebih pendek. Terus akhirnya setangnya kerasa tinggi. Oke. Ternyata Kayak ambles. tinggi joknya juga memang bedanya lumayan loh. Ada 3 Gimana? cm bedanya. Oh iya, Kalau NMAX cuma 765, kalau yang tadi 795 mili. pantesan. Kakinya juga jadi Tapi mas, kayak gimana? ternyata jinjitnya mirip-mirip. Oh. Karena si NMAX ini joknya, Lebar banget. iya, di paha ini kerasa loh. Oh. Walaupun dia kerasa feelingnya pendek, cuma kakinya jinjitnya mirip. Tetap ya? Bener, apalagi kalau kita duduknya makin ke belakang gitu ya. Di bodinya juga makin ngeganjel, jadi ya? jadi agak majuan dikit. Oke. Enak sih. Area stangnya tadi lebih nekuk ya? Area stangnya, sudut stangnya agak lebih ke dalam. Ya kesannya agak sporty gitu sih jadinya ya. Kemudian juga bordesnya kerasa lebih lega. Walaupun emang nggak bisa sepenuhnya selonjoran sih. Itu decknya lebar ya? Decknya lebih lebar, nggak sempit kayak tadi ADV. Kalau ADV tadi pas banget sama kaki sama sepatu. Kalau dia tuh agak lebih lebar, naik turunnya juga enak, masih luas juga untuk ukuran sepatu 42. Oh gitu. Cocok tuh. Oke. Jadi begitu ya, beda banget ternyata ya. Beda banget. Antara yang nangkring dan yang
kayak masuk gitu. Ambles ya, kayak masuk di motor. Nah, sekarang lanjut ngomongin handlingnya nih sekarang nih. Handling. Oke, handlingnya gimana, Riz? Karakternya sama atau beda nih? Dari suspensi dulu kali pengaruh ya, karena Oh, suspensi iya. ini cukup pengaruh sih Banget, mas banget, ke banget, handlingnya banget. dia nih. Iya. Kalau si NMAX ini kan dia suspensinya empuk ya. Empuk ya, bener-bener setuju. Cuma saking empuknya kadang kalau kita sambil ngerem gitu, bottoming gitu. Oh iya, kan. Ngehajar. Kalau ada posisi tidur, betul. Karena travel nggak terlalu panjang. Iya, betul, jarak mainnya kayaknya pendek. Jarak mainnya pendek. Sedangkan suspensi belakangnya justru agak berbanding terbalik mas. Gimana tuh? Terasa lebih keras. Keras ya? Tapi itu pakai settingan preload 1 atau 2 kan ini bisa setting? Oh iya. Ini sekarang ini posisi standar berarti 1 ini. Oh. Yang paling empuk. Masih kurang empuk ya berarti? Masih kurang empuk sih. Bobotnya cuma 58 tadi. Betul. Mungkin Faris perlu banyak makan biar empuk. Mungkin jalanannya aja lah yang dibenerin. Oh iya iya. Terutama kalau lewat jalan cor-coran itu mas. Duk. Iya itu. Lumayan gitu loh. Iya. Coba kalau boncengan nggak ya? Kalau boncengan itu better banget sih. Bentar ya. Kerasa Mungkin jauh. Faris selalu bawa boncengan kemana-mana. Nggak boleh mas, PSBB. Oh iya juga ya. Nggak boleh boncengan. Harus sendiri. Harus sendiri. Terus kalau buat rebah-rebah? Kalau buat raba-raba ini mungkin karena dia ringnya juga kecil ya, ring 13 inci. Terus bannya lumayan gede sih sebenarnya, Ya, 110, 130. Ya. Motornya lincah, rangkanya juga enak, lumayan rigid. Cuma emang, Bodinya ya? rangka barunya enak. Cuma emang bodinya ini pendek gitu. Iya. Body bordesnya, Rendah. Jadi yang sering kena duluan tuh body dulu. itu ada bodinya yang nonjol dikit ya, itu sering serok. Jadi kena body dulu ya, body dulu baru kena standar. Betul. Serok baru srek. Stroke baru srek, betul. Gitu. Tapi untungnya nih joknya empuk mas. Iya. Jadi enak ya. kebantu lah. Iya, lumayan agak. Mm-mm. Nah, sementara kalau ini gimana, Riz? Kalau ADV itu Jadi suspensinya depan empuknya sama, cuma kalau dia punya jarak main panjang ya. lebih panjang. Jadi hampir nggak pernah bottoming jeduk tuh ya, walaupun kita ngajar posisi itu. Wah. Ya bener. Boncengan pun juga nggak kena, bottoming tuh enggak tuh. Ya karena gaya kayak adventure, jadi wajar kalau jarak main suspensinya panjang ya. Betul. Begitu juga belakang ini, walaupun buat sendirian ternyata juga masih sedikit lebih empuk ya. Sedikit lebih empuk. Jarak mainnya juga panjang banget ini, nggak mentok-mentok aja. Dan kalau dilihat juga emang sudut shocknya ADV itu agak sedikit lebih tidur dibanding NMAX. Iya, mungkin itu berpengaruh ya mas ya. Iya betul. Kalau bannya ini walaupun semi dual purpose ya, Dual purpose, yes. ini buat aspal juga masih tetap enak loh. Benar, karena Lengket. kalau dilihat-lihat mungkin ini perbandingannya masih 75% aspal, Ya, 25%. 25%-nya tanah ya. Kalau itu kan ya 90. Kalau ini betul, ini 90 aspal. Iya betul. Gitu. Nah itu teman-teman soal riding position dan handling. Nah kalau mesin ini speknya lumayan berbeda. Heeh. 150 cc tepatnya 149,2 cc dan ini 155 cc. Lalu ini cuma 2 katup, dia 4 katup. Ini tanpa katup variabel, dia ada VVA. Jadi wajar jika tenaganya lebih besar NMAX ya, Riz. Betul. Tenaganya itu kalau ini ADV itu hanya 14,4 dk. 14 dk. Yang ini 15,2 dk. Wah, itu terpaut cukup 0,8 jauh. ya? Iya, 0,8. Wih, banyak juga ya. Sementara kalau torsinya beda tipis nih, 13,8, 13,9. 13,8, 13,9. Dan ternyata data di atas kertas tadi juga ternyata berasa banget tadi waktu kita coba ceritanya drag. Yoi, simulasi drag. Yoi. Tapi tadi kan klaimnya ini 13,8 nih 13,9 torsinya ya. Tapi nyatanya pas tadi simulasi drag, nih kabur duluan loh. Ya sedikit tapi Iya lumayan bisa sih, digantiin. seperempat motor. Masih jajar dikit gitu lah. Iya sih. Tapi setelah di kecepatan 80 ke atas, Langsung ya. saya cuma bisa jajar jauh Paris. NMAX langsung melesat. Melesat jauh, jadi Jauh. makin jauh. Jadi, itu sesuai dengan data hasil tes akselerasi pakai Resojing nih datanya. Kelihatan banget tuh. Jadi dari bawah memang masih mirip-mirip, Betul. 5,4, 5,5 detik. Data emang sesuai loh, Riz. Beneran sama. Tuh. Mirip ya? Oh, lebih cepat Jadi dikit. 0,60-nya emang bisa lebih cepat, Oh, tapi iya. 0,1 detik. Oh iya iya. Iya, Wajar, tipis beneran, banget. Tipis banget, jadi bisa ninggalin tapi dikit. Bener. Habis itu 80 ke atasnya udah bye-bye semua. Ini sesuai banget nih data hasil Resojingnya. Iyalah, 155 4 klep VVA. Iya. Atasnya udah pasti kabur. 49 2 klep, Mm-mm. ada
VTEC-nya. Ada. Belum ada. Cuma kelebihannya ini mesinnya halus banget loh mas. Oh iya, bener teman-teman. Jadi walaupun NMAX itu Bertenaga sudah ya? pakai mesin baru, lebih bertenaga, lebih halus, ini masih lebih halus. Malah lebih halus lagi yang ini. Lagi. Gitu ya. Jadi vibrasinya halus, suara knalpotnya juga halus, nggak ada suara ngorok gitu-gitu ya saat dipakai ya. Priai Enak banget ya. Priai banget ya, anteng gitu. Kalem. Betul. Kalau kenyamanan soal mesin oke banget lah, ini vibrasinya sangat minim. Oh ya Riz, nambah satu lagi nih Riz. Apa tuh? Top speednya juga ternyata ya mau nggak mau menangan NMAX sih tadi. Mungkin juga karena lebih aerodinamis kali mas. Iya bisa jadi sih. Jadi, lebih bertenaga iya. juga. Jadi dia ini top speednya bisa sampai 125 km per jam. Sedangkan ADV, Cuma mentok-tok 117 km per jam. ya Udah sampai ampun. dengking-dengking. Nggak mau nambah. Mungkin kan orang kalau adventure jalan jauh nggak perlu top speed kali mas. Iya sih, nggak perlu, Untuk yang ya. penting tenaganya ada mengisi gitu aja. Iya, nggak perlu keput-keput. Tapi walaupun dia sedikit lebih lambat, namun juga punya kelebihan. Apa tuh? Konsumsi bensinnya. Oke. Ini jauh lebih irit. Berapa coba? Ini dipakai di jalan perkotaan dengan kondisi bervariasi itu bisa 42 km per liter. 42 km per liter. Seburuk-buruknya lah itu. Seburuk-buruknya ya. Iya. Malah kalau touring waktu touring itu bisa sampai 48, 49. Wih, luar Irit. biasa ya. Irit banget. Untuk Skutik 149. Iya. Kalau ini berarti ya hukum alam sih mas. Iya. Motor yang tenaganya kencang ya pasti konsumsi bahan bakarnya nyemprotnya itu lebih deras gitu kan. Bener. Makanya dia cuma bisa Sekitar 39,5 lah itu udah. ya itu udah mentok kali udah 40 kayak susah mah tuh untuk sulit ya. penggunaan harian dalam kota itu susah banget. Dan kadang kita juga tergiur dengan performanya mas. Karena mesinnya enak gitu kan. Jadi akhirnya nyalip gitu kan. Iya juga ya. Wah lampu merah gas gitu kan. juga ya. Iyalah. Iya, bener juga. Akhirnya jadi lebih boros. Kalau bawah ini karena di gas mentok tuh kalem aja. Jadinya Udahlah, kalem ya aja udahlah gitu turunin ya. lagi gitu kan. Jadinya irit. Ya mungkin pengaruh situ juga dah. Iya, Faktor psikologis anjay. Bener. Yang naik motor ini sering dibilang arogan. Wah, itu sih ya Moge 150. Enaknya. Iya. Iya. Betul. Ya. Oke, lanjut. Kita sekarang mau ngomongin apa nih, Riz? Yang belum kita omongin tuh fitur, Mas. Oke, sekarang kita jembrengin fitur-fiturnya lah ya. Jembrengin fitur-fiturnya. Lampunya sudah LED semua ya. Sudah. Itu ADV maksudnya. Karena NMAX ini ternyata lampu stand-nya masih pakai bohlam. Dan gak cuma depan, ternyata belakangnya juga masih bohlam. Iya, pasti. Ya ampun, makanya kenapa ya? Padahal DRL 20 katanya. DRL udah LED. Iya, udah semua. Ayolah gitu kan. Iya, betul. 20 nih. Terus di atasnya lampu ada sebuah windshield yang kalau ini bisa dinaik turunin, adjustable. Ini jadi bisa mau tegak atau tiduran. Itu nggak bisa itu fix. Bisa ini pakai obeng dulu, Mas. Ya, itu mah ganti. Oh iya. Nah, lanjut ngomong di sini kita mau bahas speedometernya nih, Riz. Coba Riz nyalain, Riz. Biar kita bisa bandingkan apa yang di situ nggak ada, di sini ada. Oke. Jadi mending aku sebutin nanti Faris itu ada apa nggak ya? Iya. Oke, speedometer. Ya udah pasti ada itu mah. Terus kilometer. Kilometer ada dong. Jam ada. Odometer. Odometer ada. Trimeter AB. Trimeter 12 ada. Oh, ada ya. Terus ada itu nggak? Apa? Tangan baterai. Tukang baterai ada dong. Suhu udara. Suhu udara nggak ada. Ya, kan? Iya. Terus konsumsi bahan bakar Rata-rata dan real time ada. Bahkan yang rata-ratanya 2 ya. Trip 1, trip 2. Itu juga. juga 2. Oh ya, sama berarti. Terus sisanya ya lampu-lampu standar ada semua lah ya. Hah? Lampu sen, lampu jauh, Betul. aki, Indikator kiles kiles ada karena yang kiles juga sama lah kalau itu ya. sama lah. Jadi hanya sedikit yang nggak ada. Oh, enak aja sedikit. Loh, ini bisa ada indikator lain. Apa sih? Ada indikator SMS sama telepon. Oh iya. Wah, parah masa bedanya sedikit. Itu buat apa itu? Ini terkoneksi dengan smartphone kita pakai Bluetooth. Oh iya ya, itu yang Wi-Fi Connect itu. Wi Connect, betul. Iya juga ya. Terus ntar ada indikator baterai HP kita juga. Jadi ketahuan tuh, jadi ntar ada notifikasinya. Keren kan? Terus yang lain lagi ada ini mas. Apa? Indikator TCS.
Oh, traction control. Iya dong, nggak ada kan itu kan? Nggak ada. Wah. Ini skutik pertama di kelasnya yang pakai traction control system. Tuh, Skutik 150 ya di kelasnya itu. Kemudian dia gantiin informasi speedo juga nggak perlu pencet-pencet speedo karena ada di saklar kiri. Oh iya, jadi gampang ya. Jadi nggak perlu gini-gini tuh. Iya, kan nggak nyampe kadang tangannya, mesti maju-maju. Suhu mesin ada nggak suhu mesin? Mesin ada nggak ya? Jadi kalau ini suhu mesin nggak ada. Oh, ini ada. Oh, ada ya? Walaupun bukan satuannya bukan angka ya, tapi bar. Tapi ya lumayan sih ada. Lumayan dong. Nggak ada ya? Mungkin ini karena kompresinya lebih tinggi kali mas. Oh iya, dan itu. High com. Oh ya udahlah, berarti ada yang ada di sini, ada yang nggak ada di situ ya? Betul, plus minus lah. Iya betul. Sama tampilan speedonya sebenarnya kalau saya sih lebih suka ini mas. Karena fontnya tuh besar-besar. Oh, Kalau itu kecil-kecil. lucu tapi secara penataan tuh kayak lebih asik. Iya sih, lebih apik sih penataannya itu oke sih. Ini gitu, nggak yang monoton gitu, Bener. asik lah. Gitu. Cuma kadang kalau ngeliat sekelibat gitu agak nggak kelihatan gitu, mesti dipantengin. Terutama kalau matahari ada di Pas banget di atas gitu ya, Iya, tapi nyenter. kalau sorotnya langsung tuh, Hmm. itu malah yang hurufnya itu malah berbendar, malah jelas. Oh iya, Iya. mungkin karena negatif displaynya itu. Iya betul. Bisa jadi. Oke lanjut. Lanjut. Sekarang kita bahas bagian area di bawah stang nih. Oke, Konsol ada? kanan kiri. Oh ini cuma kiri ya? Ya, Tapi ada power outlet ya kan? lo ada dong sebelah kiri. Sama ya berarti? Kiri power outlet dan ini cukup dalam ya nih, botol 600 ml sih masuk ini ya? mas. Iya, Oh, oke. Berarti kalau ini sih kayaknya bisa tapi agak ketekuk. agak nekuk ya. Karena sempit. Terus yang kanan nggak ada, kalau ini nggak ada konsol? Kalau ini ada konsol plus ada tutup, walaupun yang ini nggak terlalu dalam sih. Cuma cukup lah untuk naro-naro dengan lebih aman ada tutupnya. Oke lah kalau begitu. Cantolan barang sama-sama nggak ada ya? Cantolan barang tidak ada. Nah ini di sisi kanan ada sebuah kontak, ini udah keyless Oke, kalau di ini kontaknya di tengah. ke tengah. Tuh. Terus bukaannya masih pakai tuas gitu buat buka tangki dan jok. Sama. Sama ya. Oh ya, cuma kalau mau detail ini kan sebenarnya versi CBS. Oke. Ini sudah keyless juga. Kalau NMAX yang Oke, jadi kalau CBS, NMAX ini emang dia antar versinya tuh gapnya lumayan jauh mas. Jadi selain di tipe non ABS itu nggak ada keyless, nggak ada TCS juga, nggak ada Y-Connect juga, terus nggak ada settingan preload juga. Jadi banyak bedanya sebenarnya. Banyak. Banyak banget. sementara kalau di Honda ini antara versi CBS dan ABS itu bedanya bisa dibilang hanya di remnya. Ini versi CBS itu, jadi kalau kita narik rem belakang, rem depan kerja. Makanya rem depannya pakai 3 piston. Betul, lebih banyak ya. Nah kalau yang sama-sama rem ABS sendiri, kalau di ADV kan cuma satu channel ya. Ya, Cuma dia kerjanya tuh lembut gitu ya. lebih. Kerja derut gak tau kerasa. Oke. Kalau di NMAX, Kalau di NMAX ini 2 channel depan belakang ada ABS, jadi nggak bakalan ngunci. Cuma emang karakternya agak sedikit kerasa ngedorong banget ya di tuas remnya itu mas. Dan dia tuh kayak ada jeda sepersekian detiknya, jadi ban masih cit gitu, masih ada ngepotnya dikit-dikit. Jadi traksinya hilang ada gitu. pompanya itu nggak terlalu banyak ya. Betul. Jadi ada gegeg. Betul. Jadi masih sedikit-sedikit nyari traksi dia. Nggak sepenuhnya jelonong. Oh gitu. Ya, tapi 2 channel lah ya. 2 channel dong. Oh ya, ada satu lagi, Riz. Apa tuh? Yang di ADV yang ABS yang nggak ada di motor lain kayaknya. Ya. ESS, Emergency Stop System. Itu kayak di mobil-mobil itu. Iya, sama kayak di CBR 150 yang ABS ya. CBR 150 juga. Jadi saat kita mengerem mendadak di kecepatan 60 km per jam atau lebih, maka sen belakang akan mengedip kayak hazard tapi lebih cepat ya. lebih cepat. Jadi memberikan Tanda peringatan ke pengendara belakangnya biar lebih aman. Kalau kita Jaga ngerem jarak. mendadak gitu ya. Betul. Oke, bagian sini udah. Lanjut ke kompartemen di bawah jok nih teman-teman. Nah, kalau ADV harus berbangga karena kapasitasnya lebih gede, 28 liter. Terus NMAX hanya berapa? Hanya 24 liter. Bedanya 4 liter. Beda 4 liter. Iya. Lumayan kan? Kalau dilihat dari sini sih dia bagasinya manjang ya. Woi. Sedangkan si NMAX ini lebih kayak membulat gitu. Betul. Tapi agak dalam. Dan itu repotnya banyak lekukannya dalamnya. Iya sih, ini ada lekukan untuk box filter udara, ada lekukan Buat shock suspensi. breaker. Iya. Jadi ya untuk menaruh barang harus pintar-pintar Harus ngaturnya ya. lah. Rapi-rapi naronya ini. Iya gitu. Bukan hanya bagasi, kapasitas tangki ADV 150 juga lebih besar. Tepatnya dia 8 liter. Dan buka tutupnya gampang banget. Hanya saja ini naruh tutupnya saat kita ngisi bensin agak repot nih, berantakan gitu, nggak ada tempatnya ya. Jadi cuma yang ditaruh gitu aja benar.
Sementara punya NMAX ini cuma 7,1 liter, tapi dikasih dudukan buat naruh tempatnya nih kalau ngisi, jadi rapi. Hanya saja ini pegangan ujungnya tajam tipis, jadi agak sakit di tangan. Nah, yang terakhir kita mau bahas soal harga nih. Ternyata Honda DV 150 ini baik tipe CBS maupun ABS ternyata lebih mahal dibanding NMAX yang ABS connected sekalipun. Oh my god. Jadi ADV ini harganya yang CBS itu 34.742.000. Wow. 34,7 juta. Gimana yang ABS tuh, Mas? Sementara yang ABS Oh. 37.805.000. Wow. Udah mau 40 loh. Itu on the road Jakarta ya. On the road Jakarta. Oke. Sementara NMAX ABS connected sekalipun yang paling mahal Versi tertinggi, Iya. bisa connect ke HP, TCS, PPA. harganya 33.750.000. 50.000. Lumayan ya? Lumayan banget. Apalagi yang tipe non ABS ya, Mas? Standar. Cuma 29.750.000. betul. Jadi emang nih mungkin harganya lebih valuable ya, lebih terjangkau. Value for money-nya, Value for money. jadi pilih yang mana? Ya, selera sih balik lagi, Mas. Iya. Jadi balik lagi kalau mau cari Matic yang maco, cowok banget, bisa buat semi-semi adventure, Betul, belum ada di kompetitornya. kemana aja ayo lah. Ya ini, cuma harus ditebus dengan harga yang sedikit lebih mahal. Betul. Karena kalau NMAX, Kalau mereka-mereka yang mungkin butuh skutik yang lebih value for money, kemudian kuat dengan brand Yamaha yang mesinnya sporty, bertenaga, kemudian juga mau mencicipi fitur yang ada di speedometer nih kayak Y-Connect gitu, ya bisa pilih inilah mungkin lah, gitu kan? oke. Bisa dipertimbangkan. Pokoknya pilihan kembali lagi ke teman-teman ya, mau yang mana, gitu. Monggo. Nah begitu teman-teman, komparasi kali ini antara Honda DV 150 dan all new Yamaha NMAX 155. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau yang suka pencet tombol like, apalagi Riz? Di subscribe channel kita Otomotif TV, kemudian jangan lupa ada motor second juga. Iya. Di subscribe, kemudian follow Instagram kami Otomotif_TV. Kalau mau nanya-nanya atau mau surat tulis aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa kalau naik motor pakai helm, masker dan sarung tangan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.